Shalom Pak, saya mau tanya, di Alkitab ada nubuat kalau raja harus keturunan Yehuda. Tapi kenapa Raja Israel pertama Tuhan pilih dari suku Benyamin? Ya karena sebenarnya Tuhan belum mau kasih raja. Ya, mereka saja terlalu ngotot minta. Bahkan Tuhan sudah kasih peringatan tapi ngotot terus. Sebenarnya Tuhan mau kasih raja memang. Tahu dari mana Tuhan mau kasih mereka raja? Dari Ulangan 17 ayat 14-15. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Ya, jadi berarti sudah ada janji firman Tuhan seperti itu. Tapi rupanya Israel tidak sabaran. Ya, tidak sabaran mau cepat-cepat punya raja. Dan motivasi mereka supaya punya raja itu supaya mereka, karena mereka iri dengan bangsa Filistin. Yang wah itu kayaknya diorganisir secara baik, kita juga mau sama seperti mereka. Ya, maka di dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan seterusnya dia bilang, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Pada waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka padamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi kelihatannya dari firman Tuhan ini, Tuhan bilang, wah ini kayak permintaan raja itu adalah penolakan terhadap Tuhan. Ya, kita juga bisa membandingkan ini dengan 1 Samuel 10:19. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahan dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Berarti permintaan raja tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak kehendaki itu. Ya. Lalu melalui Samuel, Tuhan sudah beritahu, kalau kamu mau angkat raja, ingat, ini haknya raja akan begini. Raja akan melakukan ini. Intinya, kalau sampai ada raja, hidupmu akan susah. Gimana? Sampaikan pada mereka. Ternyata setelah disampaikan, mereka ngotot. 1 Samuel 8:19. Tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ya sudah, karena sudah ngotot. Tuhan kasih raja, tapi Tuhan kasih raja untuk menghajar mereka. Maka Tuhan kasih raja jelek. Ya, raja yang sebenarnya bukan dalam rancangan Tuhan. Ya, dari sudut pandang manusia loh ya. Sudah kasih Saul. Turunan raja-raja itu harus dari jalurnya Yehuda. Ya. Tapi karena ini sebuah raja yang diminta, ini adalah sebuah pemberontakan dan penolakan pada Tuhan, Tuhan kasih yang bukan sesungguhnya. Akibatnya apa? Akibatnya kita lihat bahwa kejahatan Saul itu membawa Israel jatuh pada hubungan dengan Tuhan yang paling buruk. Ya. Nah itu sama juga ya. Kalau kita ngotot supaya Tuhan sudah kasih gubernur bagus begitu ya, kalau ngotot begitu ya sudah Tuhan kasih gubernur jelek. Tuhan bisa memberikan gubernur jelek itu sebagai bentuk hajaran kepada orang yang terlalu ngotot. Karena itu kalau berdoa itu jangan terlalu ngotot. Ya, kalau terlalu ngotot minta, Tuhan bisa kabulkan, tapi dalam bentuk hajaran. Ya, seharusnya kita berserah saja kan ya. Kalau Tuhan mau, oke, ya. Terserah Tuhan semua, seluruhnya jadilah seturut kehendak Tuhan. Tapi Tuhan pokoknya ini Tuhan, apapun terjadi ini Tuhan, Tuhan kabulkan. Tapi ini Tuhan tahu ini jelek, ini akan menjadi hajaran bagi kamu. Jadi itu sebenarnya adalah hajaran bagi Israel, dan karenanya raja yang diberikan itu bukan dari jalur yang sesungguhnya Yehuda, tapi dari suku Benyamin. Nanti setelah sudah dihajar, barulah Tuhan berkenan mengangkat raja yang dikehendakinya dari hatinya, yakni Daud, dan memang Daud dari suku Yehuda. Ya.